Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah adada khalqillah wa ilmillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, wa ya khairal fatihin. Allahumma ftah lana futuhal arifin. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan sehingga dalam kondisi apapun kita masih diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Amin ya Rabb. Sampai pada kajian kita malam hari ini, yaitu materi yang menjelaskan tentang kewajiban kita untuk taat kepada para pemimpin. Jadi ternyata kehidupan manusia itu ketika tidak ada orang yang mengatur, maka kehidupan suatu kelompok itu niscaya pasti akan berantakan. Yang kita tahu manusia pada dasarnya itu kan ada kecenderungan ingin menang sendiri-sendiri gitu. Makanya Islam itu sangat menganjurkan sekali harus ada pemimpin. Jangankan ibaratnya masyarakat ya. Kalau kita itu bepergian 3 orang saja, maka petunjuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, maka angkatlah salah satu dari 3 itu seorang pemimpin. Nah, begitu kata Rasulullah. Karena suatu kelompok yang tidak ada pemimpinnya itu biasanya mafsadanya, kerusakannya akan semakin besar daripada ketika ada pemimpinnya. Makanya saya masih ingat sabda baginda Umar radhiyallahu anhu itu, beliau pernah bersabda begini, la jama'ata illa bi'imaratin. Tidak disebut jamaah di mana jamaah itu tidak ada pemimpinnya. Wala imarata illa bita'atin. Dan pemimpin juga tidak akan ada gunanya kalau kita itu tidak taat kepada pemimpin itu. Apa lanjutannya? Al-haqqu bila nidhon yaglibuhul batilu binidhon. Kebenaran yang tidak terorganisir dengan baik, maka niscaya dia akan terkalahkan dengan kebatilan, dengan kejelekan yang terorganisir dengan baik. Oh, itu bagus sekali itu. Makanya kalau kita melihat misalkan di dalam kajian fikih kita itu, fikih muamalah itu, mengangkat seorang pemimpin atau dalam bahasa Arabnya itu nasbul imamah itu wajib hukumnya. Mengangkat seorang pemimpin itu wajib hukumnya. Karena dengan adanya pemimpin itu nanti masyarakat akan bisa dikendalikan. Masyarakat akan bisa diatur gitu, kalau ada pemimpin. Tetapi ketika sudah tidak ada pemimpin, maka semuanya pasti akan apa namanya? Akan merasa benar masing-masing dan merasa ingin memimpin masing-masing. Dan hebatnya lagi,
karena nasbul imamah atau mengangkat seorang itu wajib, maka apabila kita itu melakukannya, maka itu adalah bagian dari ibadah. Makanya kalau ada pemilihan atau pemilu dan lain sebagainya, jangan sampai absen. Kita niati nasbul imamah, ijtihad untuk mencari pemimpin yang kita yakini itu baik dan benar, yang akan membawa kemaslahatan. Nah, kemudian lagi, setelah kita sudah mendapatkan pemimpin yang sah, ya, jadi pemimpin yang sah itu bisa banyak cara. Ada yang disebut dengan khalifah, ada yang disebut dengan raja, ada yang disebut dengan presiden. Yang penting caranya itu sah, legal, yang disepakati oleh negara itu. Jadi contoh misalkan di Jordan ini kepemimpinannya itu ya raja itu yang memimpin, yang harus ditaati. Kalau di kita berbeda, itu presiden. Ketika kita sudah memilih dan mendapatkan presiden yang insya Allah kita yakin bahwa dia akan membawa kemaslahatan, maka hukum yang kita taat itu juga bagian dari ibadah. Jadi bukan sembarangan. Nanti kita akan melihat bagaimana petunjuk Rasulullah SAW mengenai perintah akan wajibnya kita taat kepada para pemimpin. Misalkan ini ya, kita lihat di dalam Al-Quran itu banyak sekali perintah-perintah yang menggambarkan akan kewajiban kita untuk taat kepada para pemimpin. Contoh misalkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasul, taatlah engkau kepada Allah dan taatlah kalian semua kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan orang-orang atau para pemimpin-pemimpin kalian. Tuh. Jadi ini rentetannya itu 3. Jadi orang-orang yang beriman tidak bisa dia misalkan hanya taat kepada Allah tapi melecehkan Rasulullah. Atau misalkan, atau yang kita sebut dengan ada itu, kalau zaman dulu itu sering kita dengar ada namanya ingkar sunnah. Dia mau Al-Quran tapi dia nggak mau sunnah, nggak bisa itu. Karena perintahnya atiullah wa atiur rasul. Atau kebalikan, dia mau mencontoh Rasulullah tapi dia nggak mau Al-Quran gitu. Alasannya misalkan Al-Quran itu diantaranya adalah ibarat kalau bahan itu masih mentah, masih harus diolah lagi gitu. Makanya banyak hal-hal ayat Al-Quran itu yang sifatnya masih mujmal, dia belum bisa dipahami. Jadi akhirnya dia nggak mau Al-Quran. Nggak bisa juga. Kemudian atau misalkan begini, dia taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, tapi dia tidak mau taat kepada pemimpin. Nah ini juga salah. Ini juga salah karena ketaatan kita terhadap para pemimpin itu adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti kita definisikan pemimpin, yang dimaksud pemimpin itu siapa? Ulil amri itu siapa? Nanti akan ada. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya itu pernah kalau bahasa ngeramal itu meramal istilahnya ya, mengira-ngira gitu, bahwa kata baginda Rasulullah SAW itu nanti
sepeninggalanku itu akan banyak bermunculan pemimpin-pemimpin yang hanya mementingkan dirinya sendiri, memperkaya dirinya sendiri, kelakuannya juga kita itu ibaratnya ingkar semuanya itu, artinya saking jeleknya, ya saking jeleknya. Kemudian saat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda demikian, akhirnya ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa ta'muru man adraka minna dzalik? Kalau masa itu datang kepada kami, kita mendapati ada pemimpin-pemimpin yang egoisnya luar biasa, dia mementingkan kepentingannya pribadi atau mementingkan partai-partainya masing-masing, itu apa yang harus kami lakukan? Kata Rasulullah, coba kita perhatikan, ini petunjuk Rasulullah. Jadi biar kita itu nggak pakai logika kita atau tidak pakai emosi kita. Kata Rasulullah, kalau kalian mendapatkan kondisi seperti itu atau diuji dengan kondisi seperti itu, maka kata baginda Rasulullah, tu'adzunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum. Nah, petunjuknya bagus. Kalau kamu saat diuji oleh pemimpin yang sah, tapi kelakuannya kurang baik, kebijakannya kurang baik, kata Rasulullah itu hendaknya kamu lakukan kewajibanmu sebaik-baiknya. Selain itu, selain kita melakukan kewajiban kita sebaik-baiknya, jangan lupa juga watas alunallaha alladzi lakum. Kamu harus berdoa kepada Allah, ya Allah, walaupun kondisi pemimpin yang boleh begini, mudah-mudahan hak saya, hak rakyat-rakyat ini tetap bisa terpenuhi, jangan sampai kekurangan. Nah, ini petunjuk Rasulullah di saat kita menemukan pemimpin yang kondisinya itu seperti itu. Jadi tetap kewajiban laksanakan, kemudian kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan hak kita tetap bisa kita dapatkan. Gitu. Lanjutkan lagi, ini bukan opinion, bukan pendapat, tapi ini sabda baginda Rasulullah SAW. Jadi biar kita yakin. Kemudian lagi, ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baginda Rasulullah SAW itu bersabda demikian, man ata'ani faqad ata'a Allah. Nah, ini satu paket ya. Barang siapa yang taat kepadaku, maka niscaya dia taat kepada Allah. Satu paket. Waman asoli faqad asallah. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku atau tidak taat kepadaku, maka sejatinya dia juga tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjutannya, wa may yuti'il amira. Nah, wa may yuti'il amira, dan barang siapa yang taat kepada pemimpin-pemimpinnya, faqad ata'ani. Jadi barang siapa yang taat kepada para pemimpinnya, maka sejatinya dia itu juga taat kepada Rasulullah SAW. Wa man yaksil amirah, dan barang siapa yang tidak taat atau bermaksiat atau membangkang para pemimpinnya, maka faqad asoni, maka sejatinya dia juga tidak taat atau membangkang kepadaku. Begitu kata Rasulullah. Ini hadis muttafaq alaih di dalam Bukhari Muslim. Tapi ini adalah sebuah
hadis atau petunjuk-petunjuk Rasulullah untuk kita ini sebagai umat Islam itu harus taat kepada pemimpin. Jadi tidak ada ajaran yang mengajarkan kemudian menggulingkan dengan seenaknya, itu tidak ada. Orang-orang yang belajar beneran terhadap itu Quran, hadis, Bukhari, Muslim dan lain sebagainya itu niscaya dia tidak akan punya pemahaman untuk menggulingkan, mengkudeta pemimpin seenaknya. Nggak mungkin. Sekarang pertanyaannya, siapa sih pemimpin itu? Nah, ini penting. Saya pernah punya buku, cuman saya lupa saya taruh mana itu. Jadi buku itu membahas siapa saja yang dikatakan pemimpin itu. Jadi pemimpin itu kata para ulama di dalam sebuah di banyak tafsir itu, pemimpin itu bisa khalifah, pemimpin itu bisa presiden, pemimpin itu bisa orang yang menguasai kita, artinya menguasai urusan kita, atau orang yang di atas kita yang mengurus urusan kita, bisa jadi termasuk adalah atasan kita di dalam bekerja. Itu pemimpin. Nah, bahasa Arabnya bagaimana? Biar kita yakin. Makna amir, makna dari pemimpin itu apa sih? Kullu man lahu wilayah, orang yang punya kekuasaan atas diri kita. Ya. Setiap orang yang punya kekuasaan atas diri kita. Atasan punya kekuasaan atas kita. Punya. Suami punya kekuasaan ke atas istrinya. Punya. Belum tentu. Harus kan kembali sekarang. Suami takut istri. Nah, terus istri punya kekuasaan nggak pada anaknya? Punya. Makanya semua itu kalau definisi ini, kullu man lahu wilayah, setiap orang yang punya kepentingan atas diri kita. Makanya sabda baginda Rasulullah itu katanya begini, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian itu adalah pemimpin dan kalian nanti akan ditanya terhadap apa yang kalian pimpin. Jadi suami nanti akan ditanya tanggung jawab kepada istrinya. Kemudian lagi anak buah, pemimpin akan ditanya apa yang telah diperbuat untuk anak buahnya. Terus menerus begitu. Jadi kullu man lahu wilayah sawaun, nah lanjutannya definisinya, sawaun al khalifah au ghairu. Nah, yang disebut pemimpin itu baik itu bisa khalifah atau bentuknya selain khalifah. Jadi itu tadi bisa presiden, bisa raja, bisa khalifah kalau dalam daulah Islamnya, bisa apalagi wakil presiden, bisa menteri, bisa bupati, bisa camat, semuanya kita itu pemimpin baik dalam lininya masing-masing gitu. Dan itu kalau kita taat karena untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah bagian dari ibadah kita. Jadi jangan remehkan untuk misalkan ini. Kita misalkan kerja di sebuah instansi gitu, Pak Aris atasan saya. Ketika kita itu taat dengan niatnya melaksanakan perintah ini, itu adalah bagian dari ibadah, nggak remeh itu. Makanya Rasulullah itu tetap mengingatkan. Jadi tidak pandang misalkan ini, Pak Aris itu ternyata umurnya lebih muda dari kita, tetapi Pak Aris ini pemimpin dalam dunia pekerjaan, maka kita tetap harus profesional. Pemimpin adalah pemimpin, bawahan adalah bawahan. Tetapi
masing-masing itu jangan sampai ada kezaliman di antara kita. Makanya kita ingat misalkan sabda baginda Rasulullah itu, man lam yuwaqqir kabirona walam yarham shaghirona falaisa minna, kata Rasulullah. Barang siapa yang tidak menghormati orang yang lebih besar daripada dia, ya, lebih besar itu bisa umurnya, bisa pangkatnya, walam yarham shaghirona, dan tidak menyayangi orang yang lebih rendah daripada dia, maka falaisa minna, dia tidak termasuk umatku, dia tidak termasuk orang yang menerapkan ajaran. Itu kata Rasulullah. Jadi masing-masing itu harus menunaikan kewajibannya masing-masing. Bahkan ada seperti ini itu. Man tawadhu'a li ghaniyyin li ghina faqad dhahaba thuluthu dini. Siapa yang tawadhu'a itu merendahkan dirinya kepada seseorang karena pertimbangan dia itu orang kaya, maka sepertiga dari agamanya itu hilang. Jadi jangan terlalu, contoh misalnya begini, untuk bisa menerapkan ini itu orang kaya dia harus paham, orang miskin juga harus paham. Jadi kalau Anda jadi orang miskin, jangan terlalu merendahkan diri seperti itu. Kalau Anda jadi orang kaya juga jangan terlalu menekan orang miskin. Karena itu harus kerjasama itu. Harus kerjasama sehingga tidak ada yang orang kaya itu merendahkan yang miskin, yang miskin menjadikan fitnah bagi orang yang kaya. Harus kerjasama. Makanya lagi-lagi siapapun itu harus belajar, sehingga dengan belajar ini nanti setiap orang dari kita itu akan paham hak dan kewajibannya. Jadi yang pemimpin tahu kewajibannya, yang bawahan tahu kewajibannya. Nanti insya Allah kalau kewajiban itu sudah dilakukan, insya Allah pasti akan mendapatkan haknya. Mudah-mudahan begitu. Jadi harus kerjasama. Jadi saya ingatkan lagi, makna amir itu tadi adalah pemimpin adalah kullu man lahu wilayah sawa'un al-khalifah au ghairuh. Setiap orang yang punya kekuasaan atas diri kita, baik itu khalifah atau selainnya. Kemudian hadis ini juga menegaskan bahwa kita itu wajib taat kepada pemimpin kita selama pemimpin kita itu tidak jelas-jelas memerintah kepada kemaksiatan. Tapi kalau misalkan jelas-jelas memerintah kemaksiatan, kita tetap harus menolaknya dengan cara yang baik atau memberikan nasihat dengan cara yang baik. Jadi kalau misalkan ada seorang pemimpin yang jelas-jelas memerintahkan kemaksiatan gitu, di mana kemaksiatan itu udah jelas bukan penafsiran ya. Oh, menurut kamu baik, menurut saya tidak, bukan, yang jelas kemaksiatan gitu. Maka baginda Rasulullah juga menegaskan kepada kita tidak boleh taat kepada pemimpin seperti itu. Nah itu kan ada hadisnya, ada ayatnya agar kita taat kepada pemimpin. Bukan, ada hadis lain yang melarang itu. Contoh misalkan, salah satu hadisnya itu adalah la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. La di sini itu la li nafyil jinsi, tidak boleh sama sekali. Namanya tidak boleh kita taat kepada makhluk kalau perintah makhluk itu adalah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian lagi ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu.
Kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Oh, tunggu Nabi ini lagi. Jangan terlalu frontal. Apabila kalian itu tidak suka terhadap sesuatu dari pemimpinmu, falyasbir. Kalau bisa kita itu sabar. Ya. Jadi untuk baginda Rasulullah itu, kalau kita melihat atau tidak suka terhadap sesuatu dari pemimpin kita, maka kalau bisa sabar dulu, jangan frontal, jangan frontal. Kenapa? Fa'innahu man kharaja minas sultan shibran mata maitatal jahiliyah. Barang siapa yang keluar dari kepemimpinan, dari pemimpin yang sah, walaupun hanya satu jengkal, shibron, maka maitatal jahiliyah, maka orang itu nanti akan meninggal seperti meninggalnya orang-orang jahiliyah, su'ul khotimah. Oh, itu. Jadi kan ini artinya apa? Ini adalah sebuah kabar dari baginda Rasulullah bahwa setiap pemimpin itu tidak mungkin mampu memuaskan semua orang. Pasti ada satu gesekan. Jadi tidak mungkin dalam sebuah instansi atau misalkan interaksi antara atasan dan bawahan itu mulus terus, itu tidak mungkin. Terkadang kita itu harus sabar karena pasti kita akan temukan ini. Nah, tahunya dari mana? Ini dari kabar dari baginda Rasulullah itu. Jadi barang siapa yang mendapati pada pemimpinnya sesuatu yang ia tidak senangi, maka hendaknya kalau bisa sabar dulu sambil memberikan nasihat. Sambil memberikan nasihat yang baik. Nanti ada pertanyaan lagi. Ya, bagaimana kita memberikan nasihat raja? Bagaimana kita bisa memberikan nasihat presiden itu? Ketemu dengan susah. Nanti kita jawab. Caranya bagaimana? Asal jangan frontal. Asal jangan frontal. Orang kata para ulama itu begini. Kalau kalian itu melihat penyelewengan yang dilakukan oleh pemimpinmu, maka nasihatilah dia. Kalau dia terima, alhamdulillah. Kalau dia tidak terima, maka dia yang akan menanggungnya sendiri. Kamu gak kena. Karena kita sudah memberikan peringatan atau nasihat tadi. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, alaika bis-sam'i wa tha'ah. Hendaknya kalian itu tetap taat, mendengar atau taat kepada pemimpinmu fi usrika wa yusrika, baik kamu itu senang ataupun tidak senang. Ketika dia pemimpin sah, maka harus tetap laksanakan, dan bahkan di dalam sebuah hadis yang lain itu, kamu harus tetap alaikum bis-sam'i wa tha'ah, wajib bagimu untuk taat kepada pemimpinmu, walaupun pemimpinmu itu orang hitam, kepalanya kecil, jelek sekali. Tapi ketika dia sudah menjadi pemimpin, wajib baginya kita taat. Nah, taatnya bukan hanya ketika kita senang, atau misalkan ketika kita itu mendapatkan proyek gitu, wah partai ini, atau misalkan pemimpinnya ini, gara-gara pemimpinnya ini kita dukung, akhirnya kita dikasih proyek, senang, kita dukung habis-habisan. Tetapi pas kita nggak senang, kita keluar dari ajaran baginda, enggak juga. Di sini malah jelas. Jadi alaika bis-sam'i wa tha'ah fi usrika wa yusrika, yaitu dalam
kondisi senang ataupun kondisi susah. Atau wa man syatika wa makrohika, itu dalam kondisi ridho atau dalam kondisi kesal. Wa afarotin alaika, ataupun kita juga harus taat di saat itu tadi. Wa afarotin alaika itu artinya ahlan wa sahlan. Wa afarotin alaika, walaupun pemimpin itu mementingkan dirinya sendiri, walaupun pemimpin itu mementingkan dirinya sendiri, kita tetap harus taat. Kita tetap harus taat. Nah, mungkin kita tanya gitu, orang pemimpin seperti itu kok masih ditaati, itu kenapa sih? Itu kalau dikaji lagi, itu tadi intinya, bahwa suatu komunitas atau suatu kampung atau suatu kabupaten, kecamatan misalkan, atau negara, itu ketika ada pemimpinnya, walaupun pemimpinnya itu rusak, maka akan lebih bagus daripada nggak ada pemimpin sama sekali. Makanya perintah baginda Rasulullah itu kita wajib hukumnya taat kepada pemimpin yang sah, dan tidak kita kenal yang namanya memberontak kepada pemimpin yang sah. Kemudian lagi yang terakhir kita ini yang lainnya panjang sekali. Ini hadis diriwayatkan dari Abu Hunaidah Wa'il ibn Hujr namanya. Beliau suatu hari bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Nabi Allah, katanya, wahai Nabi Allah, wahai Nabi Muhammad, katanya, kalau seandainya kami itu mendapati seorang pemimpin, dia itu meminta hak-hak kami. Jadi hak-hak rakyat, kalau zaman dahulu itu pemimpin yang rajin ambil upeti tanpa harus memperhatikan apakah rakyat itu sudah cukup atau tidak makannya. Yang penting kamu harus nyetor upeti sekian gitu. Jadi kalau kita mendapatkan pemimpin yang dia hanya mau ngambil hak dia tanpa memperhatikan hak kita atau rakyat, fama ta'muruna, kira-kira apa yang harus kami kerjakan ya Rasulullah, atau yang engkau perintahkan kepada kami? Fa'aradu anhu, Nabi ketika ditanya oleh rakyat seperti itu Nabi itu menghindar gitu. Artinya Rasulullah sebenarnya nggak ingin bahas itu, karena Nabi sendiri sebenarnya berharap jangan sampai ada pemimpin yang boleh begitu, jangan sampai. Makanya menghindar. Karena kayak gini loh, timbulnya sebuah tindakan itu terkadang dari pembicaraan gitu. Harusnya pemimpin itu nggak ada yang boleh gitu, misalkan ya. Tapi kalau kita omongin terus misalkan gitu, kezaliman itu nanti dikhawatirkan justru jadi kenyataan gitu. Karena terkadang omongan kita itu kan doa gitu. Artinya kalau hal-hal yang memang nggak penting, kalau bisa jangan hindari. Apalagi itu berkaitan dengan yang jelek. Apa kata dalam sebuah hadis itu, kalau kita apalagi berdoa, misalnya ngomong apalagi berdoa dan itu jelek, maka berhati-hatilah kalian, karena malaikat bisa jadi mengaminkan bicaramu, mengaminkan doamu. Makanya jangan sampai seperti itu. Nah, Rasulullah ketika pas diajak ditanya itu berpaling gitu. Tapi ternyata sahabat ini tetap mengejar Rasulullah. Akhirnya Rasulullah itu menjawab, faqala Rasulullah, isma'u wa ati'u. Tuh bayangkan, kalau kalian mendapatkan pemimpin yang begitu tadi, narik upeti terus, narik pajak terus itu,
tapi tidak memperhatikan rakyat. Kata Rasulullah itu, tetap Anda harus mendengar dan taat. Fa'in nama alaihim ma'humilu, mereka nanti akan menanggung dosanya sendiri. Wa alaikum ma'humiltum, dan dosamu kamu yang menanggung sendiri. Jadi ini adalah beberapa ajaran baginda Rasulullah SAW bahwa dalam kondisi apapun kita wajib hukumnya untuk taat kepada waliul amr atau pemimpin-pemimpin kita, baik dalam senang ataupun tidak senang. Tadi sudah kita definisikan bahwa pemimpin itu adalah artinya adalah al-amiru, berarti kullu man lahu wilayah, setiap orang yang punya kekuasaan atas diri kita, sawaun khalifah au ghairu, baik itu bentuknya khalifah atau selainnya. Bahkan kita bilang atasan kita itu pemimpin kita, suami kita itu pemimpin kita, istri itu pemimpin bagi anak-anaknya. Semuanya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.